warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ibu Hanis Nurwidati dalam layanan klasikal bimbingan dan konseling secara virtual melalui Google Meet. Berdoa mulai. Selesai, alhamdulillah. Hari ini adakah yang tidak masuk hari ini? Atau semua masuk ya? Tepuk semangat. Prok 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 se. Prok 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 ma. Prok 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 ngat. Semangat. Terus dari Kompas, dari macam-macam. Nah, dari seminggu terakhir ini ternyata banyak sekali berita mengenai bullying. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menyimpulkan pengertian bullying secara mandiri. Yang kedua, kalian dapat mengklasifikasikan bullying secara cermat. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan dampak yang timbul jika menjadi korban bullying dengan benar. Yang keempat, lalu melalui nanti diskusi, kalian dapat menghindari perilaku bullying yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Anak-anak ibu yang hebat, pembelajaran kita hari ini menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, Ibu Hanis nanti akan menayangkan PowerPoint dan video tentang bullying atau perundungan. Yang kedua, kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di WA grup kelas secara mandiri. Nanti Ibu akan share LKPD atau lembar kerja peserta didik di grup kalian. Nanti kalian mengerjakan secara mandiri. Ibu beri waktu 5 menit. Selanjutnya, saya akan membagi kelompok dari kelas ini. Satu kelompoknya berisi dari 5 siswa untuk berdiskusi mengenai LKPD kelompok. Jadi tadi sudah punya LKPD mandiri kan, kemudian nanti ada grup untuk berdiskusi di grup WA itu. Kemudian hasil dari diskusi kelompok, nanti setiap kelompok mempresentasikan ke kelompok lain dan kelompok lain memberikan tanggapan dan sebaliknya. Jadi di sana nanti akan ada proses diskusi. Kemudian pada kegiatan akhir kita bersama-sama merangkum dan membuat kesimpulan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari kelompok lain begitu ya, tentang belajar kita hari ini. Kemudian di sisi akhir layanan, bagaimana anak-anak setuju kalau kita nanti melaksanakan pembelajaran selama 40 menit? Setuju. Alhamdulillah. Berarti nanti ini tepuk bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, no. Nah, begini, tangannya seperti ini ya, karena bullying itu tidak baik. Yuk bersama-sama. Oke, bullying atau biasa disebut bully atau bullying atau Indonesianya itu perundungan. Nah, pengertian bullying atau bullying, bully itu banyak sekali ya, ini dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal sebelum Ibu. Ini tokoh-tokoh terkenal, ada Santrok. Ini menjelaskan bahwa bullying perbuatan secara verbal atau non-verbal seperti fisik yang dilakukan oleh orang yang kuat kepada pihak yang lemah. Jadi orang yang kuat itu melakukan sesuatu yang tidak baik ke orang yang lemah. Kemudian yang kedua dari Ken Rigby, bullying adalah sebuah dorongan atau keinginan untuk merugikan dan menyakiti orang lain. Nah, ini pengertian bullying menurut Ibu sendiri ya. Bullying berarti adalah suatu perbuatan, sikap, keinginan yang merugikan orang lain yang dilakukan secara sadar, dapat berupa verbal maupun non-verbal seperti mengejek, memukul, mencemooh, dan mengucilkan seseorang yang lemah oleh orang yang lebih kuat.
Kemudian itu ada kontak fisik langsung. Ini bullying seperti ini contohnya adalah menonjok, kemudian merobek buku, memukul, seperti itu. Kemudian kontak verbal secara langsung itu mengintimidasi, mengancam, berkata kasar, mengatai orang lain, mencemooh, memaki, seperti itu. Setelah pembelajaran ini harusnya kita sudah bisa mawas diri begitu ya. Oh, ternyata ini bullying toh, berarti jangan dilakukan karena itu akan menyakiti orang lain. Banyak banget anak-anak. Jadi jangan sampai kita itu menjadi pelaku, justru pelaku bullying. Dampak yang pertama apa? Yang pertama, merasakan kecemasan, malu, dan takut. Ada bullying, dampaknya merasa kurang nyaman dengan kondisi yang ada. Yang kedua, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, perasaan tidak berharga. Jadi ketika dibully terus-menerus, kita itu merasa, aduh, aku tidak berharga di dunia ini gitu. Nah, bullying memberikan dampak pada psikis korban. Nah, berikutnya, dampak umum bullying itu apa ya? Bullying memiliki dampak secara fisik seperti barang yang hilang, memar pada anggota badan. Sedangkan dampak secara psikis seperti kurang percaya diri, cemas, sulit berkonsentrasi, kemudian bisa juga insecure itu tadi ya. Nah, sekarang Ibu tanya nih, kira-kira di kelas ini apakah ada yang menjadi korban bullying? Ada apa tidak anak-anak? Ini cara menghindari bullying. Apa sih cara menghindari bullying? Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Biasanya memang orang yang sok, maksudnya itu misalnya temannya bawa motor, kamu bawa mobil misalnya, atau ke sekolah pakai perhiasan banyak, itu ya cenderung akan dibully begitu ya. Jadi sewajarnya saja, tidak usah memakai atau membawa barang-barang yang berlebihan ya. Mari kita wujudkan SMP Negeri 1 Jatipuro Kabupaten Karanganyar unggul dalam prestasi, tinggi budi pekerti dan berbudaya lingkungan. Ini seperti apa anak-anak? Ini seperti visi sekolah kita tentu. Aku ini orang yang aneh. LKPD Mandiri ke grup kalian, grup kelas. Tolong dibuka itu ya. LKPD-nya silahkan dibuka, LKPD-nya silahkan dikerjakan. Selesai, tahap berikutnya kalian dengan modal LKPD Mandiri itu atau lembaran kerja peserta didik mandiri akan Ibu buatkan, dan sudah sebenarnya sudah Ibu buatkan grup WA berisi 5 siswa dan 6 siswa ya. Merasa bahwa dia lebih superior daripada orang lain. Saya lapor saja boleh nggak Bu Guru? Boleh banget. Kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Kira-kira nih anak-anak, kesimpulan materi layanan Ibu hari ini apa? Bahwa kesimpulannya apa hari ini? Kita tidak boleh melakukan bullying kepada teman, Bu. Ibu akan kirimkan Google Form mengenai di WA grup ya, di WA grup kelas mengenai layanan Ibu pada hari ini ya. Ibu Hanis Dwidati mohon undur diri. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.